Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Wa ja'ala syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang mulia ini kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita berkualitas dan mendapatkan balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa, makna takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara bahasa, secara lughah, takwa adalah menjaga, menahan, dan secara istilah, secara terminologi adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua aspek kehidupan, sadar, kita tanamkan dalam diri kita penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa diawasi, dikontrol, ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat takwa yang tertanam di dalam diri kita akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Nah, para ulama membagi kata takwa. Huruf takwa itu ada 4. Yang pertama tak, yaitu tawadhu, rendah hati. Rendah hati kepada makhluk Allah, rendah hati kepada sesama manusia. Kalau rendah diri hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki sifat tawadhu, rendah hati, insya Allah akan semakin kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buah dari ketakwaan adalah rendah hati. Semakin rendah hati, semakin tawadhu. Ya. Kemudian takwa. Huruf yang kedua adalah qanaah, menerima setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, kematian, kehidupan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kayakah kita, miskinkah kita menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qanaah. Nah, kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga adalah wara, hati-hati dalam setiap ucapan, hati-hati dalam setiap tindak tanduknya, selalu dijaga. Jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tidak melakukan. Inilah sifat kehati-hatian, sifat wara yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, huruf yang keempat adalah yakin bahwa kita adalah hamba Allah, yakin bahwa kita adalah milik Allah, yakin bahwa kita adalah sebagai makhluk yang dhaif, yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini, jangan cari yang lain. Istiqomah, komitmen bahwa Allah sebagai Tuhan kita, jangan cari Tuhan selain Allah. Nah, inilah 4 huruf yang dibagi oleh para ulama sehingga bisa
untuk kita ambil pelajaran bahwa takwa adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, karena buah dari keimanan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, makanya bekal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal yang paling baik adalah takwa. Hidup kita menuju akhirat, bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Bahkan dikatakan di ayat lain di surat Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang terbaik adalah takwa. Tidak ada pakaian yang tidak terbaik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan kita bisa diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini betul-betul memaksimalkan ibadah saum Ramadan, dan pada akhirnya kita mendapatkan la'allakum tattaqun, predikat, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan puasa itu yang sebenarnya kita cari. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.